Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ale Putri Azhara, absen 4, kelas 12 IPA 1. Ingin menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era tersebut berlangsung selama 32 tahun menggantikan masa Orde Lama. Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya Surat Pemerintah tanggal 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada era ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun, dan mata uang nasional stabil. Meski memiliki perkembangan, kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adanya krisis moneter pada 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk. Ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat, terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya, tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi. Akhirnya, memicu protes yang menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Krisis ekonomi sejak tahun 1977 dan keputusan MPR untuk mengangkat kembali Soeharto sebagai presiden pada Maret 1998 mendapat tantangan dari mahasiswa dan sebagian besar masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menantang diangkatnya kembali Soeharto sebagai presiden. Di antaranya ada krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Berikut dua peristiwa besar pada masa Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama, peristiwa Trisakti, Mei 1998. Pada 4 Mei 1998, 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Pada 12 Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti, Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama Tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyalut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998. Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Yang kedua, peristiwa Semanggi 1 dan 2, November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintah B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pemimpin universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 11-13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta
serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Itulah dua peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.